Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua yang solih dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Namun sebelum kita masuk pada materi, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui pembelajaran jarak jauh, siswa dapat 1. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah dengan benar. 2. Menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi makna iman kepada malaikat Allah. 3. Menjelaskan makna iman kepada malaikat Allah dengan baik. 4. Menghafal malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya dengan lancar. Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap iman kepada malaikat Allah, maka marilah kita lihat sebuah peta konsep berikut ini. Yang di atas sendiri iman kepada malaikat Allah. Di mana kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertiannya. Yang kedua tentang tugas-tugas malaikat. Yang ketiga sifat malaikat. Yang keempat perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Dan kemudian ke bawah kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah, dan ditarik ke bawah lagi kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan sebagai keimanan kita kepada malaikat Allah. Nah, oke, sekarang kita masuk pada materi. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu iman. Ya, iman menurut arti bahasa itu artinya adalah percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah itu memiliki arti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan suatu amal perbuatan. Di sini kita dapat lihat bahwa makna iman secara istilah yaitu membenarkan dengan sepenuh hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan atau mengamalkan dengan suatu amal perbuatan. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa itu makna malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tercipta dari nur atau cahaya yang bersifat gaib, yang mana malaikat diberi tugas tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui makna iman dan makna malaikat, maka kita dapat menyimpulkan tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat Allah berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya yang diberi tugas oleh Allah dengan tugas tertentu. Iman kepada malaikat Allah masuk dalam rukun iman yang kedua. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui tentang dasar iman kepada malaikat Allah. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dasar tentang iman kepada malaikat Allah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya kita akan mempelajari nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Ya, kita bisa melihat yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah yaitu untuk menyampaikan wahyu. Kemudian yang nomor 2 yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah untuk membagikan rizki. Kemudian malaikat Israfil, di mana malaikat Israfil mendapatkan tugas dari Allah yaitu untuk meniup trompet atau sangkakala. Yang selanjutnya yaitu malaikat Israel, yaitu diberi tugas untuk mencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir
diberi tugas untuk menanyai di alam kubur. Sedangkan malaikat raqib yaitu tugasnya adalah mencatat amal yang baik, dan malaikat atid diberi tugas untuk mencatat amal yang buruk. Sedangkan malaikat malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan diberi tugas untuk menjaga pintu surga. Kemudian sifat malaikat. Malaikat memiliki sifat-sifat, di antaranya yaitu malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, malaikat tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, berarti tidak punya keinginan untuk makan, minum, dan tidur. Kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbedaan antara malaikat dan makhluk gaib lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari asal kejadiannya, di mana malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan oleh Allah dari api. Begitu pula dengan setan yang diciptakan dari api. Dilihat dari ketaatannya kepada Allah, malaikat selalu taat, membaca tasbih, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin ada yang taat, ada yang tidak. Sedangkan setan tidak taat kepada Allah atau membangkang kepada Allah. Kemudian kita juga bisa melihat sifat-sifat lainnya, di antaranya yang pertama yaitu tidak dapat dilihat atau bersifat gaib. Kemudian malaikat tidak punya nafsu, sedangkan jin juga sama, yaitu tidak dapat dilihat. Kemudian sedangkan setan juga sama, yaitu tidak dapat dilihat. Semuanya mereka diciptakan oleh Allah agar beribadah kepada Allah. Namun di antara mereka ada yang taat, kemudian ada yang kadang taat, kadang tidak. Kemudian pula ada yang membangkang atau tidak taat kepada Allah. Kemudian bagaimanakah perilaku, kita bisa melihat tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat Allah. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu gambar seorang anak yang sedang memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta, atau istilahnya bisa disebut juga dengan bersedekah. Yang kedua yaitu seorang anak ketika akan berangkat sekolah dia berpamitan kepada orang tuanya. Yang ketiga yaitu ada seorang yang sedang menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan sebuah contoh tentang pencerminan kita terhadap pencerminan keimanan kita kepada malaikat Allah, yaitu dengan cara kita bersedekah, kemudian taat atau patuh terhadap orang tua, dan mempunyai rasa solidaritas untuk menjenguk atau mempunyai empati terhadap orang yang sedang sakit. Kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil dari perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Dan yang keempat yaitu bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.